Halo, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Videonya sekarang. Cekidot. Kalau menurut saya, job yang gagal itu ya disikapi dengan biasa-biasa aja. Mungkin bukan rezeki kita kali ya, makanya job jadi gagal. Ya memang bukan hanya kita, tapi kayaknya se-Indonesia, bahkan artis-artis internasional juga gagal. Menurut aku, ambil positifnya aja. Karena bukan cuman aku sebagai penyanyi atau musisi di luar sana, mereka yang sudah pegawai kantoran juga pun harus ditutup untuk sementara waktu. Karena apa? Demi kebaikan kita semua, demi kesehatan dan buat keluarga kita yang ada di rumah. Dibilang sedih, pasti sedih dong, karena itu kan sumber penghasilan kita setiap harinya gitu. Jadi sangat disayangkan sekali. Dan untuk banyaknya job yang gagal, kita ambil dari sisi positifnya saja. Artinya apa? Anggaplah itu semua biar kita diselamatkan dari penyebaran virus tersebut, sekaligus membantu pemerintah dalam penanggulangan memutus rantai penyebaran virus tersebut. Larangan mengadakan perkumpulan itu bukan berarti pemerintah mengekang kita, tapi karena mereka sayang dan peduli sama kita. Kalau menurut saya sih sungguh sangat menyayangkan sekali, karena itu sudah merugikan kami selaku pelaku seni. Kasihan aja sih untuk seseorang yang mungkin bermata pencariannya sebagai pelaku seni. Selama ini kan mereka mencukupi keluarganya dari pekerjaan itu. Cuman di sisi lain kita juga tetap harus bersyukur, mungkin dengan cara seperti itu kita bisa terhindar dari maraknya wabah virus corona yang saat ini terjadi di Indonesia. Tanggapan saya buat job yang sudah banyak-banyak gagal, ya sudah, kita terima saja, mungkin ini belum rezeki kita. Kalau yang saya lakukan setelah job gagal, ya kembali ke aktivitas biasa, mencari barang-barang bekas untuk dijual. Selain itu, ya bantu-bantu rumah, ke sawah, mencangkul. Lagi musim jagung, ya ngambil jagung. Kita juga mikir ada rasa kecewa. Iya, karena mungkin sebagai penyanyi di luar sana atau sebagai musisi, penghasilan kita tuh dari situ, dari manggung. Sedangkan kalau kita ini digagalkan, entah kita nggak tahu virus ini kapan akan terhenti, kita juga nggak ada pemasukan. Tapi juga kita sebagai penyanyi atau sebagai orang yang sudah super sibuk dengan dunianya, kita juga
apa ya, aku pribadi justru lebih banyak ikhtiar, justru lebih banyak mendekat diri dengan Allah. Karena aku sadar juga, aku pernah sibuk nyanyi. Seorang penyanyi beda sama pegawai kantoran ya. Emang kalau penyanyi siang malam, bahkan musisi juga seperti itu, siang malam bahkan jalan di rumah. Kita tuh lupa untuk bersyukur sama Allah, untuk bersyukur, untuk membaca Al-Quran pun kita kayaknya lebih sibuk dengan dunia, ya kan? Benar kan? Jadi untuk saat ini mungkin adalah teguran dari Allah karena bumi kita ini semakin tua dan kita udah berada di era zaman akhir. Ya hanya berdiam diri saja di rumah, melockdown semua kegiatan, kita ikuti anjuran dari pemerintah dulu untuk tidak keluar rumah. Kalau saya pribadi ya memilih bertahan di rumah saja. Bertahan bukan berarti tidak melakukan apa-apa. Ya kita carilah hal-hal positif yang bisa kita lakukan di rumah. Seperti itu. Ya gimana ya, diem, mau gimana lagi? Cuma bisa pasrah saja sama yang kuasa. Semoga semua bisa cepat terselesaikan dengan baik. Tetap stay at home karena itu salah satu cara juga untuk kita terhindar dari penularan virus corona. Karena rencana manusia itu belum tentu rencana Allah, jadi kita ambil hikmahnya aja. Semoga nantinya kita dapat rezeki yang lainnya, yang lebih lagi, insya Allah, amin. Apa yang harus dilakukan? Ya sudah, kita itu nyantai saja di rumah. Terus kemudian kalau pesan-pesan saya untuk masyarakat, ya 5 minutes later. ikuti himbauan pemerintah, jaga kebersihan, jaga lingkungan kita. Ya mudah-mudahan kita semuanya bersama keluarga kita akan mendapatkan keselamatan dari Tuhan Yang Maha Esa. Terima kasih. Itu juga tergantung dari kita lagi, dari kesadaran kita. Banyak oknum yang berwajib atau dari pihak berwajib, dari pemerintah pun sudah menganjurkan, sudah memberitahu untuk kita jangan keluar rumah, untuk diam di rumah. Alasan mereka apa? Karena contohnya di satu kota A terjangkit virus corona sudah berjumlah 20 orang, sedangkan kita sebagai mamanya kita nggak punya uang atau emang sudah tidak punya tabungan lagi, terus istri sama anak atau anak itu makan apa, di rumah makan apa, kita terpaksa harus keluar, ya kan? Kita harus terpaksa keluar untuk mencari nafkah, untuk mencari makan buat mereka. Kita nggak bisa menyalahkan mereka, tapi kalau mereka datang ke kota A itu yang sudah terjangkit virus corona, mereka itu akan tertular dan mereka nambah lagi jumlahnya 22 entah 25 gitu. Tidak ada datang lagi yang mencari nafkah, mencari uang untuk keluarga di rumah, nambah lagi, maksudnya pemerintah seperti itu. Justru kalau udah kena virus corona, keluarga di rumah nggak bisa bertemu langsung, tidak bisa mencium. Hari itu juga itu adalah hari takhir, makanya kita lebih, kalau menurut aku pribadi, lebih nyaman di rumah saja. Yang paling penting kita harus jaga kebersihan, rutin cuci tangan, dan jangan lupa kita harus jaga kekebalan daya tahan tubuh kita. Pesan buat kita semua ya. Ya ikuti aturan pemerintah saja. Kita tetap di rumah, bertahan di rumah. Insya Allah penyebaran virus COVID ini akan segera berakhir. Terima kasih. Tidak ada kata lain, yaitu jagalah kebersihan dan tetap satu yang paling penting, tetap berdoa, tawakal kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Tetap patuhi peraturan yang sudah dibuat oleh pemerintah, tetap di rumah saja, jangan pernah memaksakan diri untuk keluar jika memang itu tidak urgent. Karena kita tidak tahu kita pulang dari luar kita membawa virus atau tidak. Tetap lindungi keluarga kalian. Buat yang memang harus dan tidak bisa meninggalkan pekerjaan di luar rumah, semoga sehat selalu, semoga selalu dilindungi oleh Allah. Semangat, Indonesia pasti bisa lawan corona.
Terus pesan-pesan saya buat masyarakat, kalau nggak berkepentingan itu nggak usah keluar ya. Kita di rumah saja, seperti Telkomsel yang sudah selalu ingatin kita yang harus di rumah saja. Jadi jangan lupa. Oke guys, itu tadi pernyataan atau tanggapan dari teman-teman kita yang seprofesi dengan kita. Harapannya sih sama, agar musibah ini cepat selesai, agar kita bisa beraktivitas normal kembali. Oke, sekian dulu dari saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.